Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 3 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kedamaian, Engkau menguatkan harapan kami akan kehadiran Roh Kudus. Bantulah kami agar dapat memahami kehadirannya dalam Ekaristi. Jadikanlah kami kanisah kemuliaan-Nya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anak-Mu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus berdoa kepada Bapanya. Ia memohon perlindungan Bapa karena kita ini milik-Nya dan bukan milik dunia. Pertanyaan justru dapat ditujukan kepada kita. Apakah kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah dan bukan milik dunia? Bapak Paus kita, Paus Fransiskus,
berulang kali mengingatkan bahaya kesementaraan atau kelekatan pada hal-hal yang fana, yang ditandai dengan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Dalam budaya itu, orang merasa berharga ketika punya banyak uang, atau ketika bisa berbelanja bermacam-macam dan sebanyak-banyaknya. Penghormatan kepada manusia pun ditentukan oleh apa yang ia miliki, oleh hal-hal prestisius seperti jabatan, pangkat, maupun kemewahan. Saudara-saudariku yang terkasih, budaya FOMO, fear of missing out, atau yang bahasa lagi ngetren sekarang ini adalah flexing, membuat banyak orang merasa harus kekinian, harus mengikuti zaman, dan punya kemewahan seperti para tokoh publik. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa martabat kita sebagai manusia yang begitu berharga sejak awal karena kita ini adalah milik Allah yang sangat berharga dan bukan ditentukan oleh semua ukuran dunia. Seperti yang ditegaskan oleh Yesus dalam sabdanya ketika ia berdoa, "Aku berdoa untuk mereka," untuk kita semua. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka, untuk kita umatnya ini, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka ada di dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itulah yang didoakan Tuhan Yesus untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, karena kita ini adalah milik Allah. Kita bukan milik dunia. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan yang masih bersiarah, berjuang di dunia ini, kita tetap mendasarkan hidup kita pada rahmat dan kasih Allah, Sang Pemilik hidup kita. Allah sumber sukacita sejati, janganlah biarkan kami terseret arus dunia, dan ingatkanlah kami senantiasa bahwa kami sangat berharga bagimu, meski tanpa kemilau perhiasan dan semua hal prestisius. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umatnya. Hatiku gembira, haleluya,
karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.